Kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Safira yang akan menjadi host pada program Culture Booster edisi hari ini di PTPN 1 yang bertemakan Data Driven Decision Making, mengubah data menjadi arah yang strategis. Pada sesi utama ini kita akan mendengarkan pemaparan tersebut dari narasumber kita yang sangat luar biasa di bidang data tentunya, yaitu Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Korporasi PTPN 1. Bapak Puji Rahmat Hidayat sudah bergabung. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat dan luar biasa Bapak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan Sobat Entrepreneurs, kami persilakan untuk waktu dan layarnya kepada Bapak Puji Rahmat Hidayat selaku Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Korporasi. Ya, terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Nusantara Entrepreneurs yang pada pagi hari ini bergabung pada agenda Kultur Booster. Seperti yang sudah disampaikan, tema kita pada pagi hari ini adalah Data Driven Decision Making. Bagaimana mengubah data menjadi arah strategi bisnis dari perusahaan. Jadi kalau kita sederhanakan, sebenarnya data driven decision making ini adalah bagaimana setiap keputusan yang diambil oleh setiap personil di seluruh lini perusahaan itu dilakukan berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan intuisi. Pada tahun 1942, tepatnya ini pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, terjadi sebuah pertempuran besar yang itu lokasinya berada di Atol Midway, ini di daerah Pasifik. Ya. Pertempuran besar ini melibatkan dua pihak yang pada waktu itu memang dalam posisi berperang, atau pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Jepang dan Amerika. Kalau kita lihat di sini dari sisi armada, Jepang memiliki armada yang lebih banyak, yang terdiri dari 4 kapal induk, 67 kapal tempur, dan 248 pesawat. Sedangkan dari sisi USA, itu ada sekitar 3 kapal induk, 8 kapal tempur, dan 233 pesawat tempur. Dan kalau kita lihat sebenarnya, sebelum terjadi pertempuran Midway, Jepang ini sudah menyerang Amerika terlebih dahulu di Pearl Harbor. Sehingga di sisi Jepang beranggapan bahwa kekuatan militer Amerika itu sudah lumpuh. Sehingga pada saat pertempuran Midway ini ada beberapa keyakinan di pihak Jepang bahwa armada AS ini sudah kekuatannya sudah jauh menurun. Pada awalnya pihak Jepang ini melakukan serangan darat dengan pesawat di sekitar atol Midway, sehingga seluruh pesawat Jepang itu dipersenjatai oleh bom yang sifatnya untuk menyerang darat. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata ada armada dari Amerika yang terdiri dari 3 kapal induk itu berada di sekitar atol Midway, sehingga strategi yang sudah disusun oleh Jepang bahwa mereka melakukan serangan darat ini harus dilakukan switching dengan cepat, gitu. Sehingga terjadi kondisi di mana pesawat-pesawat ini harus dirubah persenjataannya yang awalnya untuk menyerang darat menjadi bom-bom torpedo, yang itu adalah anti kapal. Beberapa hal menyebabkan Jepang salah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa mereka yakin bahwa armada AS ini sudah lumpuh, sehingga mereka punya kepercayaan diri yang berlebih. Ada propaganda internal bahwa Jepang itu adalah negara yang kuat, militer yang kuat, sehingga tidak akan mungkin terkalahkan. Selain itu, kalau kita lihat, Jepang tidak memprediksi adanya kapal induk dari Amerika yang mendekat. Artinya apa? Artinya ada informasi yang kurang lengkap dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin-pemimpin pasukan dari Jepang. Kenapa? Karena mereka overconfidence, sehingga mengabaikan informasi dan bahkan juga
tidak berusaha mencari informasi yang memadai untuk mengambil suatu keputusan besar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan armada yang jauh lebih besar dibandingkan Amerika, Jepang mengalami kekalahan yang sangat fatal. Hampir seluruh pesawat yang mereka miliki, sekitar 248 pesawat, itu rusak atau hilang. Dan bukan hanya itu, mereka kehilangan pilot veteran, yang mana pilot ini tidak akan pernah bisa tergantikan dengan. Dan pertempuran Midway ini menjadi titik balik di mana yang awalnya dalam konstelasi Perang Dunia Kedua ini Jepang itu lebih unggul, pertempuran Midway ini menjadi titik balik kekalahan Jepang, dan pada pertempuran-pertempuran berikutnya Jepang mengalami kekalahan, dan pada akhirnya kita tahu bahwa di Perang Dunia Kedua Jepang berhasil dikalahkan oleh Amerika. Jadi berdasarkan kejadian nyata ini, bahwa pengambilan keputusan yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai atau bahkan mengabaikan informasi yang ada karena kita menganggap remeh informasi atau data yang ada, itu bisa menjadi kesalahan yang fatal dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis dan juga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kesalahan keputusan ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kalau di bisnis bisa jadi kita kehilangan keunggulan kompetitif kita dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi kita mengalami kerugian baik itu material maupun imaterial. Berdasarkan kisah nyata tadi bahwa data itu sangat penting dalam pengambilan keputusan, hari ini kita akan membahas mengapa data itu penting dalam proses pengambilan keputusan, bagaimana perkembangan data seiring dengan perkembangan industri dan teknologi informasi, dan bagaimana kita merubah pengambilan keputusan yang awalnya intuitif menjadi keputusan yang analitikal. Lalu ingat bahwa setiap keputusan itu pasti menghasilkan akibat. Ada sebab, ada akibat. Akibat itu bisa baik dan buruk, itu tergantung dari keputusan yang kita ambil. Dan keputusan terbaik itu adalah keputusan yang berbasis pada data. Kalau kita bicara perkembangan informasi, tidak akan terlepas dari perkembangan peradaban manusia. Setiap zaman itu memiliki sumber daya strategi, yang mana apabila ada suatu kelompok atau suatu negara atau suatu peradaban yang menguasai sumber daya strategis itu, maka dia akan bisa menguasai persaingan. Kalau dulu, pada zaman batu, itu sebelum 3000 Masehi, sebelum Masehi, aset strategis itu adalah berupa kekuatan untuk bertahan hidup. Karena pada saat itu manusia belum mengenal teknologi. Sehingga kelompok-kelompok manusia yang memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, dia akan bisa mendominasi suatu wilayah. Dia akan bisa bersaing melawan kelompok lain. Zaman berkembang pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 1800, kita menginjak pada zaman besi. Apa itu zaman besi? Itu adalah masa ketika suatu peradaban itu bisa memiliki kontrol atas teknologi peleburan sehingga bisa memanfaatkan. Mereka akan memiliki keunggulan daya saing dibandingkan peradaban yang lain. Mereka akan memiliki kekuasaan militer, mereka bisa menguasai ekonomi dan lain sebagainya. Pada zaman itu, negara-negara atau peradaban yang bisa menguasai teknik-teknik untuk memanfaatkan besi ini menjadi sebuah peralatan, baik itu peralatan untuk sehari-hari maupun peralatan untuk peperangan, mereka akan mendominasi ekonomi. Setelah itu zaman berubah. Dari zaman besi, manusia sudah mulai mengenal teknologi. Tapi teknologi ini adalah teknologi yang masih bersifat fisik. Pada tahun 1800 kita tahu ada evolusi industri pertama, di mana pada saat itu kita mulai mengenal teknologi mesin uang, sehingga lini produksi yang awalnya dilakukan manual oleh manusia ini sudah mulai berubah dilakukan oleh mesin. Pada era ini berubah, yang dulu kalau peradaban itu bisa menguasai teknologi peleburan
akan menguasai dunia. Sekarang, negara yang bisa menguasai teknologi atau infrastruktur dan sumber energi, negara ini yang bisa menguasai dunia. Dan kita tahu bagaimana ini terjadi dan sampai sekarang itu masih bertahan. Jadi pada era ini, sekitar 1800 sampai mungkin 2020-an, negara-negara yang mempunyai teknologi, berhasil mengembangkan teknologi, berhasil memanfaatkan teknologi, negara-negara itulah yang mempunyai keunggulan dibandingkan negara-negara lain. Zaman terus berkembang, sehingga pada saat ini kita tahu bahwa negara-negara berlomba-lomba untuk mengamankan yang namanya rare earth element. Apa rare earth element itu? Rare earth element adalah suatu elemen yang digunakan. Ini hasil tambang yang digunakan untuk memproduksi yang namanya microchip atau microkomputer. Kenapa? Karena inilah yang menjadi infrastruktur yang namanya kecerdasan digital. Sehingga sekarang kita tahu negara adidaya seperti Amerika, China, dan juga beberapa negara lain, ini sedang berlomba-lomba bagaimana menguasai kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Sehingga saat ini zaman sudah berubah. Yang awalnya teknologi-teknologi fisik yang menjadi kunci utama, saat ini adalah eranya informasi. Karena artificial intelligence ini memanfaatkan informasi untuk kecerdasan buatan, sehingga apa? Sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan lebih akurat. Kedepannya, baik itu negara atau bisnis atau perusahaan atau pribadi, yang akan memiliki keunggulan adalah mereka yang bisa mengambil keputusan dengan berdasarkan teknologi fisik itu masih akan punya peranan karena kita tidak akan mungkin mundur atau melangkah mundur meninggalkan teknologi fisik itu. Tapi dengan seluruh bisnis, seluruh negara sudah mulai menguasai teknologi fisik, maka kelebihan apa yang membuat suatu kelompok itu memiliki daya saing yang lebih saat ini adalah informasi. Dan informasi itu dengan adanya teknologi informasi tersaji dalam sebuah data. Next. Perkembangan peradaban tadi sangat terkait erat dengan perkembangan industri. Kalau tadi zaman teknologi itu dimulai di tahun 1800-an, itu terjadi ketika kita memasuki era industri 1.0, di mana pada saat itu industri berfokus pada aset fisik untuk mendukung aktivitas operasional. Data pada saat itu hanya berupa rekaman historikal saja dari aktivitas-aktivitas operasional, dan data masih bersifat sederhana. Perusahaan-perusahaan lebih berfokus pada pengembangan teknologi yang bersifat. Selanjutnya kita menginjak pada industri 2.0 yang ini terjadi di sekitar abad ke-19, di mana yang awalnya mekanisasi sekarang mulai mengalami perkembangan ke elektrifikasi. Tapi kalau kita lihat di sini perkembangannya masih berupa fisik, artinya teknologi fisik. Selanjutnya kita berubah ke industri teknologi fisik yang berupa mekanisasi dan elektrifikasi ini sudah mulai diotomatisasi. Berarti di sini sudah mulai ada perkembangan penggunaan data atau informasi. Era ini terjadi di sekitar abad ke-20, di mana industri mulai melakukan analisa data yang efektif, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing. Kenapa? Karena sebagian besar industri sudah
menguasai teknologi fisiknya. Sehingga diperlukan sesuatu yang baru di luar teknologi fisik untuk meningkatkan daya saing. Karena semua sudah memiliki teknologi fisik. Dan ternyata daya saing itu muncul dari apa? Dari informasi. Sehingga pada era analytical ini adalah data ini sudah mulai mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap intuisi dari manusia. Selanjutnya yang ada saat ini adalah industri 4.0, yang mana ini adalah era digitalisasi, yang mana kita tahu penggunaan data semakin masif. Keunggulan kompetitif perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan itu bisa mengelola informasi dengan baik, dan itu tersaji dalam data, sehingga keputusan bisa diambil dengan lebih cepat dan lebih akurat. Saat ini, industri atau bisnis tidak cukup hanya menguasai teknologi-teknologi fisik. Bahkan otomatisasi pun masih belum cukup. Semua bersaing untuk bagaimana bisa memanfaatkan informasi ini. Sehingga keputusan-keputusan strategis itu bisa dilakukan dengan. Dan ke depannya kita akan mengarah, meskipun ini masih belum terjadi, Pak, kita akan mengarah pada industri 5.0. Apa itu industri 5.0? Ini adalah era di mana kita akan berkolaborasi antara manusia dengan mesin. Di mana sekarang ke depannya mesin sudah mulai bisa berpikir. Pada akhirnya kita akan berkolaborasi dengan kecerdasan buatan, di mana fungsi dari sumber daya manusia itu adalah mengerjakan sesuatu yang sifatnya kreatif, yang sifatnya critical thinking, gitu ya. Dan itu bukan kegiatan klerikal. Pada akhirnya kegiatan klerikal akan digantikan oleh mesin. Jadi kita sebagai sumber daya manusia ke depannya, kalau tidak mau kalah dalam persaingan, kita harus bisa berkolaborasi, memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan kita harus mempunyai kemampuan critical thinking. Karena critical thinking ini yang sampai saat ini belum bisa dimiliki oleh artificial intelligence. Artinya apa? Artinya kemampuan untuk berpikir dan memanfaatkan data yang kompleks dan mengambil suatu keputusan berdasarkan tadi critical thinking itu akan menjadi faktor utama dalam persaingan ke depan. Baik itu persaingan bisnis maupun persaingan secara personal. Jadi kalau kita sumber daya manusia, kalau tidak bisa memanfaatkan itu, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa memanfaatkan informasi, tidak bisa memanfaatkan data, dan hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman, sudah bisa dipastikan ke depannya kita akan kalah dalam persaingan. Sehingga saat ini kita masuk dan akan masuk lebih dalam kepada era data-driven company. Jadi data ini yang akan menghasilkan industri. Apakah ada contoh nyata bagaimana perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan data untuk bisa mendapatkan sustainability-nya atau keberlanjutan? Kita sudah pernah mengenal gadget yang namanya BlackBerry. Dan sampai saat ini kita juga masih mengenal gadget yang namanya Apple. Apa perbedaan kedua? BlackBerry pada waktu itu yang menjadi fokus adalah keamanan dari data. Pada saat itu mereka sangat percaya bahwa teknologi yang bisa mengamankan data
itu adalah teknologi yang bisa bersaing. Sedangkan Apple pada waktu itu lebih memanfaatkan data untuk apa? Untuk melihat bagaimana perilaku pengguna, untuk mendapatkan insight. Dan ini yang mereka gunakan untuk bagaimana mengembangkan teknologi lain. Artinya, keputusan untuk bagaimana arah dari teknologinya itu berdasarkan dari perilaku. Ini mirip seperti yang tadi di pertempuran Midway. Artinya ada salah satu pihak yang sangat percaya diri sehingga mengabaikan informasi-informasi yang tersedia. Dan ada salah satu pihak yang memanfaatkan informasi itu untuk menentukan arah perkembangan. Dengan perbedaan fokus itu tadi, maka model bisnisnya juga berbeda. BlackBerry waktu itu fokus pada single product, yaitu telepon seluler, dan mereka fokus pada keamanan data. Dan juga mereka fokus pada sistem yang memang itu eksklusif gitu. Sedangkan kalau Apple, arah pengembangannya adalah bagaimana mengembangkan sebuah ekosistem. Jadi mereka melihat bahwa perilaku pengguna ini membutuhkan namanya ekosistem, sehingga produk mereka bervariasi. Ada yang berbentuk telepon seluler, ada yang berbentuk laptop, ada yang berbentuk gadget lain, misalnya tablet, gitu ya. Dan mereka juga ada memiliki layanan digital yang terus dikembangkan, seperti iCloud, seperti Apple TV, dan lain sebagainya. Sehingga ekosistem ini membantu penggunanya untuk memanfaatkan teknologinya dengan lebih baik. Dan bagaimana respon mereka terhadap tren? Pada saat itu BlackBerry lebih defensif karena mereka waktu itu menolak untuk menggunakan layar sentuh dan menunda untuk inovasi dari operating system. Sedangkan Apple waktu itu mereka beradaptasi menciptakan iPhone. Ini adalah perangkat yang waktu itu dikenalkan oleh Steve Jobs. iPhone, kenapa iPhone? Karena itu perpaduan dari iPod dan phone. Karena waktu itu kita tahu iPod itu menggunakan layar sentuh dan handphone pada saat itu belum. iPhone itu merupakan perpaduan antara dua hal itu. Kenapa? Karena mereka melihat data-data dari perilaku pengguna. Bahwa pengguna membutuhkan layar yang lebih besar, interaksi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana kondisinya saat ini? Dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak, BlackBerry dan iPhone. Kalau kita lihat, BlackBerry sekarang sudah kehilangan pangsa pasar yang dulu mereka sangat mendominasi. iPhone saat ini masih bisa bertahan, meskipun persaingan juga semakin ketat. Tapi kalau kita lihat, loyalitas dari penggunanya itu tinggi. Kenapa? Karena begitu pengguna itu masuk dalam ekosistem dari Apple, mereka akan malas untuk beranjak pindah ekosistem. Misalnya mereka udah punya laptop, udah punya iPad, udah punya iPhone. Mereka akan berpikir lebih kalau mau pindah misalnya ke Android. Karena mereka udah masuk dalam sebuah ekosistem. Termasuk layanan digitalnya juga. Data udah tersimpan di iCloud dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat, perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan informasi, memanfaatkan data, perusahaan inilah yang bertahan. Apa bedanya BlackBerry? BlackBerry itu menjadikan data sebagai komoditi. Artinya apa? Mereka menawarkan keamanan data. Tapi iPhone tidak sekedar itu. Mereka memanfaatkan data untuk memahami penggunanya. Sehingga keputusan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Next. Sehingga saat ini data mengubah keputusan yang semula adalah intuitif atau berdasarkan intuisi
menjadi analytical. Kalau dulu, ketika kita belum bisa mengelola informasi dengan baik, belum ada teknologi, sebagian besar kita melakukan keputusan, mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman dan intuisi. Sekarang, dengan adanya teknologi informasi, dan informasi itu tersaji dengan baik dalam bentuk data, keputusan saat ini harusnya adalah berdasarkan pada data. Jadi tidak bisa lagi kita mengambil keputusan secara kualitatif tanpa melihat data yang akurat. Kenapa? Intuisi mungkin bisa jadi benar, gitu ya. Tapi ketika itu tidak disokong oleh informasi yang memadai, bisa jadi keputusan itu salah. Seperti yang terjadi di pertempuran Midway tadi, seperti yang terjadi pada BlackBerry. Intuisi manusia dalam pengambilan keputusan akan lebih baik jika pengambilan keputusan itu dilakukan berdasarkan informasi dan data yang memadai. Jadi tidak lagi kita hanya bersifat kualitatif dan lalu mengambil keputusan. Saat ini kita harus mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau ada suatu informasi, ya kita harus melakukan verifikasi. Apakah betul informasi itu? Seperti apa datanya? Baru setelah itu kita bisa mengambil keputusan. Artinya, saat ini bukannya kita meninggalkan intuisi, tapi intuisi itu harus disertai dengan data atau berbasis data, sehingga intuisi itu berubah menjadi analitika. Pengalaman tetap dibutuhkan, pengetahuan tetap dibutuhkan, tapi itu harus dikolaborasikan dengan data faktual, data aktual, sehingga keputusan bisa diambil dengan lebih baik. Pengambilan keputusan ini sebenarnya banyak kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat yang sering kita akses setiap hari, yaitu media sosial, gitu ya. Saya yakin setiap Nusantara Interplanters ini pasti memiliki gadget. Dan pastilah, hampir setiap hari itu mengakses salah satu dari media sosial ini. Entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu TikTok. Masing-masing punya pengguna. Ketika kita membuka halaman YouTube misalnya, atau halaman Instagram, kita pasti disajikan konten-konten tertentu. Dan sebenarnya dalam penyajian konten itu ada suatu pengambilan keputusan. Namun pengambilan keputusan ini dilakukan oleh mesin. Bagaimana masing-masing platform ini mengambil keputusan itu berbeda-beda. Tapi semuanya sama. Mereka memanfaatkan informasi atau data. Jadi data dan informasi dari masing-masing pengguna itu dikelola, diolah menggunakan algoritma. Algoritmanya bisa beda-beda, tergantung dari karakteristik masing-masing sosial media. Dan dari pengolahan itu diambillah sebuah keputusan berupa apa? Berupa konten yang ditawarkan pada masing-masing pengguna. Konten yang muncul di gadgetnya Mbak Safira itu bisa berbeda dengan konten yang muncul di gadget saya. Karena masing-masing ada pengambilan keputusan yang masing-masing yang dilakukan oleh mesin. Dan itu sangat akurat karena dilakukan berdasarkan data. Apa datanya? Kalau YouTube mereka melihat durasi tontonan dari masing-masing personel. Bagaimana riwayat pencariannya? Bagaimana retensi? Karena YouTube berfokus pada video-video yang durasinya lama. YouTube berusaha mendorong
penggunanya untuk melihat video-video yang durasinya memang cukup lama. Hal ini berbeda dengan TikTok yang sifatnya berusaha untuk kita sering scrolling, sehingga mereka memanfaatkan informasi yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Mereka lihat waktu nonton per video, bagaimana kecepatan scroll dari masing-masing orang. Apakah mereka melakukan request, like, share, dan komen, dan lain sebagainya. Artinya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu banyak contoh pengambilan keputusan yang memang sudah berbasis data. Dan itu membuktikan bahwa tadi kita sudah memasuki zaman data-driven company. Jadi, perusahaan platform YouTube dan TikTok, itu mereka nggak lagi menggunakan intuisi, menggunakan subjektivitas dari pimpinan-pimpinannya. Yang mereka lakukan adalah bagaimana keputusan itu diambil berdasarkan data. Sehingga apa? Sehingga apa yang mereka tawarkan kepada pengguna itu lebih personal. Kalau hanya berdasarkan intuisi dari penggunanya, mungkin intuisi dari manajemennya, mungkin yang tersaji di gadgetnya Mbak Safira dan yang tersaji di gadget saya itu sama semua, berdasarkan sudut pandang dari manajemen YouTube, gitu ya, misalnya. Bukan berdasarkan sudut pandang dari pengguna. Dan apakah saya akan suka? Belum tentu, karena selera saya bisa jadi berbeda dengan selera orang lain. Jadi, kesimpulannya adalah, kenapa platform-platform ini membuat kita adiktif? Gitu? Karena menyajikan sesuatu yang memang tepat untuk kita. Sehingga kita selalu ingin mendapatkan konten-konten yang memang sesuai. Jadi, ini adalah eranya analytical, ini adalah eranya pengambilan keputusan berdasarkan data. Bukan lagi berdasarkan subjektivitas, bukan hanya berdasarkan intuisi. Kita bisa melihat contoh, ya. Contoh dari bisnis-bisnis yang sudah menggunakan algoritma dengan bisnis-bisnis yang masih konvensional. Contoh kalau misalnya kita lihat dari bisnis perdagangan. Matahari, Carrefour, apa yang mereka sajikan? Ya, semua barang-barang yang ada di etalasenya. Untuk menarik pembeli, apa yang dilakukan? Ya, diskon. Gitu ya. Apakah semua orang sama? Keteragaannya pasti beda-beda. Tapi yang mereka sajikan sama. Ketika saya datang ke Matahari, atau Mbak Safira datang ke Matahari, atau sobat-sobat Nusantara Entreplanters datang ke Matahari, yang dilihat sama. Padahal ketertarikan kita beda-beda. Sekarang, kita disajikan sebuah platform baru. Kita tahu ada namanya Tokopedia, ada namanya Shopee. Yang mereka tawarkan kepada kita itu lebih personal. Mereka akan melihat data-data, riwayat, produk di dalam keranjang kita, pembelian terakhir seperti apa, dan mungkin review yang diberikan oleh pengguna seperti apa. Sehingga yang etalase yang disajikan kepada kita, itu memang benar-benar produk yang kita inginkan, yang sesuai dengan ketertarikan kita. Dan itulah sekarang yang terjadi, fenomena-fenomena adalah banyak toko-toko offline yang ada di mall dan sebagainya itu sudah mulai decline. Dan itu tergantikan dengan platform-platform modern, platform-platform digital. Kenapa? Tadi, pengambilan keputusan untuk menawarkan produk itu dilakukan berdasarkan data, dan data itu personal ke masing-masing pelanggan. Itu juga terjadi di misalnya platform untuk jasa ojek misalnya. Kalau dulu orang menentukan harga berdasarkan subjektivitas dan intuisi dari penyedia jasanya. Sekarang keputusan untuk penentuan harga itu dilakukan berdasarkan data. Apa datanya? Data jarak.
data kondisi cuaca. Kalau hujan sama nggak hujan beda. Data pada jam-jam ramai dan jam-jam sepi tergantung sesuai dengan permintaan. Kalau pada saat jam-jam ramai harganya bisa lebih mahal. Artinya pengambilan keputusan untuk menentukan harga itu dilakukan berdasarkan data, bukan lagi berdasarkan subjektivitas, bukan lagi berdasarkan intuisi. Itulah kenapa saat ini pengguna lebih nyaman dan lebih percaya. Kita nggak lagi tawar-menawar misalnya sudah ditentukan platform 10.000, tiba-tiba wah kita mau tawar jadi 8.000. Kita nggak lagi seperti itu. Bukan hanya karena tidak ada fiturnya, tapi saya rasa pasti kawan-kawan semua di sini sudah percaya dengan tarif yang sudah diberikan. Kenapa? Karena kita tahu tarif itu sudah mempertimbangkan jarak, sudah mempertimbangkan kondisi permintaan, sudah mempertimbangkan banyak hal. Sehingga keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Keputusan harga itu adalah keputusan yang tepat, dan dengan teknologi itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa keputusan berbasis data saat ini itulah yang menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan. Bukan lagi sifatnya adalah intuisi. Meskipun tadi saya sampaikan, intuisi yang berasal dari pengalaman, yang berasal dari pengetahuan, itu tetap dibutuhkan. Tapi itu harus dikolaborasikan dengan informasi yang memadai, yang faktual, dan yang aktual. Next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita mengarah kepada artificial intelligence, di mana saat ini Recording stopped. dengan kumpulan informasi yang sudah tersedia cukup besar, bisa Recording diciptakan in progress. kecerdasan buatan. Dan ke depan, dengan kita mengarah pada industri 5.0, kolaborasi antara manusia dengan artificial intelligence itu tidak terhindarkan. Jadi, kalau kita mau bersaing, maka kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Next. Nah, ada pertanyaan, kenapa data itu harus tervisualisasi? Dan kenapa data itu harus memiliki komposisi yang tepat untuk mengambil keputusan? Karena kalau kita lihat di ilustrasi yang ada tanda tanya itu, kalau datanya itu ya dalam tanda kutip berantakan gitu ya, itu akan membingungkan kita dalam pengambilan keputusan. Karena tadi pengambilan keputusan tetap membutuhkan intuisi, tapi dia harus disertai dengan informasi dan data yang kalau datanya itu tidak terstruktur, maka kemampuan berpikir kita juga akan mengalami tantangan, mengalami hambatan. Sehingga dua hal ini tervisualisasi dan terkomposisi dengan baik itu menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan yang dibantu oleh informasi dan data yang memadai. Next. Nah, kita ambil contoh aja di kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan semua pasti kan, ya minimal naik motor lah atau naik mobil, gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya dalam proses kita mengendarai sebuah motor atau sebuah mobil, kita itu selalu memanfaatkan informasi sebenarnya dalam pengambilan keputusan. Apa keputusannya ya? Keputusannya misalnya apakah mau nginjek gas lebih dalam atau mengurangi gas misalnya, apakah mau berbelok dan lain sebagainya. Yang tersaji apa? Kalau yang tersaji secara visual di dashboard kita, itu terbagi dalam 3 indikator. Indikator utama, ada indikator pendukung,
dan ada indikator tambahan lainnya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, data itu harus tervisualisasi dengan baik, dengan rapi, dan gampang diakses. Yang kedua, komposisi dari data itu juga harus tepat. Gitu ya. Coba bayangin di dashboard itu, yang paling besar itu misalnya bukan speedometer, tapi apa? Tapi gambar lampu misalnya. Gambar speedometernya kecil. Apakah itu akan memudahkan kita dalam berkendara dan mengambil keputusan pada saat berkendara? Tentu saja tidak. Misalnya ada indikator seat belt itu besar, itu sebesar speedometer, ya. Tapi speedometernya kecil dan tersembunyi, ya. Itu pasti akan menyulitkan kita. Sehingga apa? Komposisi untuk menentukan mana indikator utama, mana indikator pendukung, dan mana indikator additional atau tambahan lain, itu penting dalam menyajikan sebuah data. Sehingga apa? Sehingga pengambilan keputusan itu bisa lebih baik. Biasanya indikator utama itu bersifat lag indikator. Apa itu lag indikator? Lag indikator itu adalah indikator yang menunjukkan hasil dari sesuatu yang kita lakukan. Dan untuk indikator pendukung dan tambahan lainnya itu biasanya bersifat lead indikator. Apa itu lead indikator? Lead indikator adalah indikator yang sifatnya mempengaruhi dari sesuatu atau berpengaruh terhadap sesuatu, bukan hasil dari sesuatu. Sebagai contoh ya, dalam dashboard ini misalnya, kecepatan itu adalah hasil dari sesuatu. Hasil dari apa? Dari kondisi mesin. Hasil dari jumlah bahan bakar. Hasil dari bagaimana seberapa dalam kita menginjak gas. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan berapa sih kecepatan kita, berapa sih putaran mesin. Kenapa putaran mesin dibutuhkan? Itu untuk keputusan kalau itu mobil manual itu untuk berpindah. Dan lain sebagainya. Lead indikatornya apa? Itu tadi ketersediaan bahan bakar, ketersediaan olinya habis apa enggak? Itu adalah lead. Karena kalau olinya habis, mesinnya rusak, kecepatannya nggak bisa maksimal atau malah mobilnya nggak bisa jalan. Kondisi aki dan lain sebagainya. Itu adalah lead indikator. Selain itu, adakah informasi-informasi yang dibutuhkan? Ada. Contohnya apa? Contohnya terkait dengan rata-rata konsumsi bahan bakar. Ini bukan indikator utama dan bukan indikator pendukung, tapi itu nice to have, guys. Artinya, ya baiklah untuk kita tahu. Nah, misalnya ada indikator reminder untuk maintenance, indikator wiper misalnya. Nah, dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan data, informasi ini harus tersaji dengan visualisasi yang baik dan juga dengan komposisi yang tepat. Nah, itu juga yang harus kita lakukan di masing-masing bidang dari rekan-rekan Nusantara Interpreters. Next. Nah, kalau tadi terkait dengan bagaimana kita memvisualisasikan dan mengatur komposisi informasi yang tepat. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita memanfaatkan informasinya. Ini sebagai contoh ada seorang karyawan, gitu ya, yang berangkat dari rumahnya di apartemen, gitu ya, menuju gedung Agroplaza di HU. Apa sih yang diinginkan dari karyawan ini? Tentu dia ingin sampai tepat waktu dengan eh, eh, segala macam kondisinya. Toolsnya apa? Toolsnya dia di kendaraannya ada speedometer. Itu dia tahu berapa kecepatan dan lain sebagainya yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada tools lain juga adalah sekarang kita ada digital map.
Apa informasi yang tersedia di digital maps? Informasi yang tersedia adalah mana rute yang paling cepat. Kalau nggak ada digital maps, ya mungkin bisa jadi si karyawan ini itu mengambil rute yang menurutnya lebih paling dekat, gitu ya. Padahal belum tentu rute yang paling dekat itu yang paling cepat. Kenapa? Karena ada kondisi lain, misalnya kemacetan dan lain sebagainya. Kalau hanya mengandalkan intuisi, pasti memilih yang, oh biasanya aku lewat jalan ini paling dekat, dan lewat jalan itu aja. Tapi kalau kita tahu informasi yang akurat, gitu ya, bisa jadi keputusannya lain, bisa jadi kita agak mutar sedikit, tapi waktunya bisa lebih cepat. Itu kemacetannya parah, gitu ya, sehingga waktu tempuhnya bisa lebih lama. Sehingga opsi dari karyawan ini yang pertama adalah dia mengambil keputusan berdasarkan intuisi, gitu. Ya udahlah, pokoknya berangkat aja seperti rute-rute biasanya berdasarkan pengalaman. Opsi kedua, dia oke lah, udah jalan ada speedometer gitu ya. Dia untuk bisa sampai dengan jarak misalnya 10 km, kecepatan saya harusnya berapa rata-rata supaya saya bisa sampai dalam waktu misalnya 15 menit supaya nggak telat masuk kantor. Itu keputusan memang sudah diambil berdasarkan data, tapi datanya belum memadai. Artinya dia hanya mengambil sebagian data. Apa? Hanya data speedometer. Opsi ketiga, dia ambil data dari Maps aja. Misal, oh dari Maps ini rute tercepat, oke, kita ambil ya. Nah, tapi dalam perjalanannya, mereka, si karyawan ini, itu nggak memperhatikan speedometernya, ya suka-suka dia lah, mau jalan seperti kecepatan berapa. Dan opsi ketiga, dia menggunakan seluruh informasi, gitu ya. Informasinya, baik itu dari speedometer maupun digital maps, itu semua digunakan. Sehingga apa? Sehingga karyawan ini bisa mengambil keputusan lebih baik, bisa sampai pada tujuan lebih tepat waktu. Ini adalah contoh bagaimana kita mengambil keputusan hanya dengan intuisi atau kita mengambil keputusan berbasis data. Dan ini adalah contoh-contoh umum yang ya pasti kita alami lah sehari-hari. Ya. Next. Nah, kalau kita bicara konteks PTPN 1, sebenarnya kita sudah mengarah pada bagaimana kita menyediakan informasi dan data yang tervisualisasi dan terdigitalisasi dengan baik, dengan komposisi yang tepat. Namun kalau kita lihat memang pengembangan teknologi itu nggak boleh berhenti. Jadi penyempurnaan itu tetap harus dilakukan. Baik itu di aplikasi Agrina, Depam, dan lain sebagainya. Jadi data-data ini masih akan terus berkembang. Akan tetapi data ini itu adalah tools. Ini hanya alat. Kalau alat ini tidak digunakan, maka ya nggak akan berdampak. Artinya, dengan adanya sistem ini, kalau masing-masing personel itu tidak memanfaatkan ini untuk pengambilan keputusan, maka ya dampaknya nggak akan terasa, gitu ya. Artinya, ya tools hanya akan menjadi tools kalau tidak digunakan, dia nggak akan jadi apa-apa. Jadi, yang dibutuhkan adalah yang pertama memang ketersediaan tools, tapi yang tidak kalah penting itu adalah mindset dari seluruh insan PTPN 1 bahwa pengambilan keputusan itu harus berdasarkan data.
Dan saya yakin banyak data-data lain yang memang kita butuhkan di luar platform yang sudah kita sediakan, gitu ya. Dan kedepannya kita harapkan semua data-data strategis itu bisa kita sajikan, tervisualisasi dengan baik dan dengan komposisi yang tepat. Next. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapan utama saya adalah bagaimana seluruh rekan-rekan Nusantara Entrepreneurs memiliki mindset bahwa setiap keputusan, sekecil apapun itu budaya dan yang baik bagi kita dalam menerapkan tadi owners mindset dan excellence. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Safira. Baik, Pak Puji, terima kasih banyak. Memang sangat menginspirasi dan luar biasa membuka wawasan kita semua, tentunya di Sobat Nusantara Planters dan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sobat Nusantara Entrepreneurs, luar biasa menarik memang yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Korporasi PTPN 1. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian dan Sobat Nusantara Entrepreneurs masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun penasaran bagaimana sih cara kita menjadikan data sebagai dasar untuk pengambilan data secara analytical. Jadi hasil dari output kita, keputusan kita tidak hanya bersifat ini ya hasilnya, tapi kita based on data. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, Sobat Nusantara Entrepreneurs, untuk bisa bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam, Bapak? Mungkin kita bisa berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita juga. Sudah Izin terlihat? mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basit dari Regional 7, PMO Bahan Olah Karet. Salam kenal, Coach Pak Adif. Menarik ini materi yang disampaikan. Kita bicara data, informasi, pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian tadi juga disindir 1.0 sampai dengan 5.0. Itu tentunya tidak lepas dari keterkaitan antara 4.0 yang terakhir sampai 5 itu dengan VUCA ya maupun disruption eranya begitu. Nah, yang menarik begini, data dan informasi biasanya disampaikan dari bawah ke atas, begitu ya Coach ya? Ya. Data disampaikan dari bawah ke atas. Kemudian di level pimpinan nih, katakanlah di sini HO itu untuk decision makingnya, karena ada istilah driving executionnya di sana gitu. Nah, saya ingin ada minta pendapat dari Coach terkaitan dengan inputan data yang disampaikan oleh regional masing-masing dikaitkan dengan efektivitas percepatan pengambilan keputusannya. Contoh misalnya, kami di unit kerja biasanya menetapkan target angka begitu ya. Tapi ternyata yang ada sekarang target angka itu lebih dipengaruhi kepada pesanan gitu. eh, Driving ya atau apa tekanan atau impact dan influence-nya dari HO malahan gitu. Sehingga menurut kami angka atau target atau data yang disampaikan itu tidak objektif lagi gitu. Tidak melihat potensi, tidak melihat kemampuan di lapangan. Jadi akhirnya apa yang diminta oleh pimpinan itulah yang data kami sajikan seolah-olah itu target yang harus kami capai. Sementara ketika target itu tidak dicapai, larinya nanti ke KPI. KPI nggak dapat, nanti penilaian kinerja hanya dapat above dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di bidang SDM saya minta pandangan dari coach. Saya melihat gejala Tanya sekarang, beberapa inputan data atau informasi dari regional ke HO itu dampaknya terjadi keterlambatan pengambilan keputusan di bidang SDM gitu. Sangat kami bandingkanlah dengan dengan institusi sebelah yang begitu cepat gitu driving execution-nya. Nah, ini barangkali saya minta pendapat coach, kira-kira apa sih yang macet di situ kan gitu ya. Apakah salah penempatan orang dan lain sebagainya? Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Muhammad Basit ya, dari PMO Bokar di Regional 7. Tadi sangat menarik untuk pertanyaannya dan itu memang
apa ya, praktikal sekali lah di kita ya, bahwa harusnya memang pengambilan keputusan itu dilakukan dari bottom up gitu ya. Dan memang kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Pak Basit bahwa beberapa pengambilan keputusan, terutama di level-level di ujung gitu ya, di level HO lah tadi disebutkan bahwa secara target akhirnya dipengaruhi oleh keputusan-keputusan di atas. Nah, saya kira memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengambilan keputusan itu selayaknya dilakukan berdasarkan informasi yang memadai. Kalau misalnya kita merasa bahwa ada beberapa pengambilan keputusan itu dianggap kurang tepat, misalnya targetnya terlalu tinggi atau malah targetnya terlalu rendah, maka kita harus evaluasi lagi. Apakah informasi-informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan itu sudah cukup lengkap dan memadai. Ya. Terlepas dari adanya faktor tadi, mungkin bisa jadi ada faktor lain yang berpengaruh, begitu ya. Tapi saya berkeyakinan apabila kita bisa menyajikan informasi yang cukup memadai dan akurat dan itu terstruktur dengan baik, saya kira keputusan-keputusan itu dapat terhindar dari kesalahan atau bahkan terhindar dari subjektivitas. Ya sebagai contoh lah saya dalam penentuan target produktivitas misalnya. Apakah dalam proses kita mengajukan itu sudah disertai dengan informasi yang memadai, misalnya informasi kalau protas itu kan terbentuk yang pertama karet misalnya ya, meskipun secara garis besar gitu ya, karet misalnya dipengaruhi pertama ketersediaan penyadap, kedua populasi, seberapa besar populasi di area tersebut, ketiga kemampuan dari masing-masing pohon untuk menghasilkan getah. Yang keempat, infrastruktur yang ada, kebersihan areal sehingga pemanen itu bisa masuk ke dalam areal itu dengan mudah, gitu. Sehingga meminimalisir pohon yang nggak tersadap, misalnya. Terus rata-rata kondisi cuaca dalam 1 tahun, jam hujan ketika tersadap. Dan informasi-informasi yang lain itu pasti yang tadi suatu produktivitas itu pasti didrive atau didorong oleh kondisi-kondisi tertentu. Nah, informasi-informasi itu kalau kita bisa menyajikan dengan visualisasi yang baik dan komposisi yang tepat, saya kira itu dapat meminimalisir pengambilan keputusan yang keliru atau pengambilan keputusan yang dipengaruhi tadi intuisi. Jadi kita harus melihat kembali, kalau menurut saya, apakah memang dalam proses pengambilan keputusan itu kita sudah berhasil menyajikan data yang cukup. Sehingga saya yakin kalau misalnya data itu cukup memadai, itu bisa menjadi bahan diskusi kita. Sehingga keputusan bisa diambil dengan tepat. Saya kira nggak mungkin lah kalau misalnya gitu ya, kita sudah menyajikan, ini loh kemampuan dari masing-masing pohon, ini loh ketersediaan penyadap, ini loh jumlah populasi pohonnya. Tiba-tiba kita menetapkan target yang jauh lebih tinggi dari itu, saya kira nggak akan mungkin lah. Dan yang kedua, memang kalau kita menentukan target, pasti targetnya itu apa yang achievable tapi juga menantang, bukan target yang biasa-biasa saja. Jadi kalau menurut saya kuncinya satu adalah kita harus melihat apakah informasi-informasi yang tersaji
ketika kita melakukan proses pengambilan keputusan, itu sudah cukup memadai. Dan saya kira banyak pengambilan keputusan lain yang memang kita masih akan perlu untuk dari sisi misi saya pada pagi hari ini adalah bagaimana mindset kita untuk mengambil keputusan dengan data dan informasi yang lebih memadai. Tentu saja masing-masing kita semualah yang bisa menyajikan data itu. Tentunya dengan bantuan dari sistem. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya lebih kepada bagaimana kecepatan pengambilan keputusan. Kalau kita lihat secara praktikalnya gitu ya, penyajian informasi itu memang dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dari sisi personelnya, dan yang kedua dari sisi infrastrukturnya. Infrastruktur ini bisa berupa sistem dan lain sebagainya, bisa berupa peralatan dan lain sebagainya, bisa berupa prosedur dan lain sebagainya. Sehingga kalau menurut kita ada sebuah pengambilan keputusan yang sebenarnya itu bisa dipercepat, maka kita harus evaluasi dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sistemnya. Sistem ini bisa, tadi yang sampaikan, bisa berupa infrastruktur, prosedur, pengaturan tanggung jawab dari masing-masing, dari sisi teknologi, gitu ya. Dan yang kedua memang dari sisi sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusia itu mendrive-nya bagaimana? Ya, tentu saja ditentukan bagaimana seperti apa KPI dari masing-masing fungsi itu. Itu yang utama. Yang kedua, yang kita lakukan saat ini, bagaimana kita membentuk budaya yang baik, dan itu sudah rutin dilakukan oleh tim SDM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dari rekan kita, yaitu Bapak Muhammad Basit. Ya, semoga bisa memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji atas jawabannya yang sangat luar biasa juga. Pak Basit, apakah sudah cukup jawaban dari Pak Puji? Cukup, terima kasih. Yang lain aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Basit atas pertanyaannya, dan semoga hal ini bisa menjadi dan mendongkrak untuk efektivitas dan juga produktivitas di PMO Bokar tentunya. Baik, kami berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada yang raise hand, Bapak Ibu sekalian dan Sobat Nusantara Planters? Kami persilakan jika masih ingin bertanya dan juga berdiskusi dengan Pak Puji selaku Kepala Divisi Transformasi dan Korporasi PTPN 1. Di sini sambil menunggu untuk Sobat Nusantara Entrepreneurs raise hand untuk bertanya, sudah ada yang masuk di kolom chat Zoom dari PTPN 1 anonim. Wah, sepertinya ini sangat misterius nih, sampai nggak disebutkan namanya, hanya PTPN 1. Izin bertanya kepada Pak Puji, mohon sarannya Chief, bagaimana jika intuisi yang kita miliki berdasarkan historical atau pengalaman masih kurang? Bagaimana cara kita meyakini bahwa suatu data yang tersaji adalah benar, tidak ada error karena berbagai faktor seperti bug aplikasi atau human error? Terima kasih sebelumnya. Ya. Izin, silakan dijawab Bapak. Ya, terima kasih kepada rekan itu PTPN 1 anonim. Ini pertanyaan yang valid ya, dan memang sering kita hadapi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, mungkin saya pecah jadi dua ya. Bagaimana jika intuisinya itu pengalaman kita masih kurang. Dan yang kedua, bagaimana kita meyakini bahwa data itu adalah benar. Yang pertama terkait dengan intuisi. Memang seperti kita ketahui semua bahwa intuisi itu tergantung dari beberapa hal. Ya. Beberapa di antaranya adalah kemampuan berpikir kita, gitu ya, pola pikir. Yang kedua adalah bagaimana pengalaman-pengalaman itu membentuk memori di dalam
otak kita gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu terbentuk gitu ya. Sehingga beberapa hal itulah yang bisa menghasilkan suatu intuisi. Meskipun ada banyak hal lain yang juga mempengaruhi. Nah, bagaimana kalau ternyata ada keterbatasan, baik itu mungkin dari atau mungkin dari sisi pola pikir atau kemampuan berpikir. Sebenarnya pengambilan keputusan yang salah itu bisa dimitigasi dengan cara bagaimana? Dengan cara berpikir secara kolektif. Nah, itu kenapa tadi interaksi diperlukan. Supaya apa? Supaya tadi pengalaman, pengetahuan, dan pola pikir yang berbeda-beda itu bisa saling mengisi. Meskipun di dalam prakteknya memang tetap harus ada yang mengambil keputusan. Karena kalau misalnya kita duduk bersama tanpa ada yang mengambil keputusan, itu ya, bisa jadi malah nggak ada yang diputuskan. Tapi untuk meminimalisir tadi keterbatasan kita dalam intuisi yang tapi tetap tadi ya dikolaborasikan dengan data itu ya adalah melalui berpikir kolektif. Yang kedua, bagaimana cara kita meyakini bahwa suatu data itu tersaji dengan benar. Nah, tentu saja ini dibutuhkan yang pertama adalah kehandalan dari sistem. Suatu data itu akan lebih akurat jika, gitu ya, jika human error itu bisa kita minimalisir. Bagaimana kita meminimalisir human error? Pertama adalah mengurangi sentuhan dari manusia. Jangan sampai data itu diolah berulang-ulang kali. Nah, itu yang mungkin sering terjadi di PTPN kita ya. Misalnya data itu datang dari Afdel ini. Habis setelah itu diulang lagi di kantor induk misalnya, kantor kebun. Ada sentuhan manusia lagi. Nanti ke regional ada sentuhan manusia. Nah, human error itu semakin banyak sentuhan dari manusia, maka kemungkinan human error itu bisa terjadi. Akan lebih bagus kalau data itu di-create itu memang purely dari sistem. Contoh misalnya ya, data terkait dengan kondisi cuaca. Itu akan lebih bagus kalau itu memang ada sensor yang tertanam di sana. Tidak melibatkan manusia, dan itu sistem yang bekerja. Yang kedua, misalnya contoh suhu dari kamar asap. Itu juga akan lebih bagus terotomatisasi. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan. Tapi kalau terkait dengan bugs aplikasi itu ya, itu saya kira pengembang sistem itu punya prosedur. Memang bugs itu apa ya? Ya kalau jangankan aplikasi yang kita punya, aplikasi yang sehari-hari yang udah ada di platform aja, update itu selalu dilakukan untuk apa? Untuk mengurangi bugs. Aplikasi misalnya operating system Android, itu selalu ada update untuk mengatasi bugs. Tapi biasanya sebelum aplikasi itu rilis, ada tes-tes tertentu yang memang minimal bugs yang muncul itu adalah minor, gitu ya, tidak mempengaruhi integritas dari data. Jadi itu yang bisa kita lakukan kalau human error adalah mengurangi interaksi manusia sehingga harusnya data itu diolah oleh sistem gitu, atau bahkan dihasilkan oleh sistem. Dan yang kedua, kalau bugs itu ya memang sudah ada prosedur-prosedur untuk meminimalisir itu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya.
Baik, terima kasih Pak Puji atas jawabannya dan semoga menjawab dari PTPN 1 yang telah bertanya melalui kolom chat. Nah, bersamaan dengan Pak Puji juga ada agenda lain, mungkin kami cukupkan untuk sesi diskusi pada pagi hari ini ya Bapak di program Culture Booster. Nanti ke depan mungkin akan ada program-program yang lain dari Pak Puji khususnya mungkin dengan judul-judul yang lain Pak yang berkaitan dengan pengolahan data begitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Puji selaku Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Korporasi yang telah menjadikan kita lebih berilmu pada pagi hari ini atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harapan saya adalah bagaimana cakrawala berpikir kita bisa terbuka untuk budaya terkait dengan pengambilan keputusan yang selalu dilakukan berdasarkan. Tadi pertanyaan yang bagus, bagaimana kalau intuisi kita kurang? Pengalaman itu tidak harus dialami sendiri, tapi kita bisa memanfaatkan pengalaman dari orang lain. Maka berpikir kolektif itu penting. Dan kalau kita lihat perkembangan teknologi, maka kita sebagai insan Nusantara entrepreneurs itu harus mampu berpikir kritis atau tadi critical thinking, karena itulah yang sampai saat ini belum bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Jadi semoga apa yang kita lakukan bisa memberi manfaat pribadi kita masing-masing dan juga bagi perusahaan yang kita cintai. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji kita sebagai manusia ini tidak tergantikan oleh AI atau kecerdasan buatan. Meskipun kita pandai bikin prompt, tapi kita nggak mau dong nanti kerjaan kita bisa digantikan oleh AI tentunya. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa di Culture Buster selanjutnya. Terima kasih, saya Safira selaku MC pada edisi Culture Booster hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan meluangkan waktunya. Sampai jumpa di kegiatan Culture Booster berikutnya.